ternyata yang paling berbahaya tuh komunikasi kita. Ternyata yang paling berbahaya nih sudut pandang kita. Ternyata yang paling berbahaya cara kita berpikir. Ini yang paling berbahaya. Dan bagaimana caranya kita memaksimalkan hal ke rumah? DC menarik aset Anda, atau Anda pikirkan DC datang ke rumah, DC membawa polisi, DC membawa Anda ke jalur hukum, langsung diantarkannya undangan pengadilan dan segala. Pinjol Anda buat seperti itu teman-teman semuanya, yang hancur diri Anda gitu loh. Saya sudah berapa kali saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Ingat, saya bilangin sama Anda, ingat. Pinjol sengaja menghadirkan debt collector kepada Anda. Ini bukan semata untuk melakukan penagihan saja, tapi si debt collector ini juga bisa merangkap untuk menjadi marketing tapi dengan cara yang buruk. Ya, marketingnya apa gitu loh. Dia bisa mendorong Anda untuk meminjam ke pinjol lainnya dengan persi yang mereka lontarkan. Itu yang mau Anda nikmati. Bodoh teman-teman semuanya. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Anda hancur nanti. Makanya saya bilangin, perbaiki aja cara berpikir Anda ini, perbaiki. Kalau nggak Anda perbaiki cara berpikir ini, hidup Anda akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya nggak sih? Itu berapa banyak itu yang bertanya, Bang, kami mau dipenjara, harus berapa kali sih untuk bikin satu video? Bahwasanya tidak ada unsur pidana ketika Anda tidak mampu bayar pinjol. Sudah tertuang juga kok dalam pasal 19 ayat 2. Undang-undang HAM, Anda bisa baca nanti itu. Tidak ada seseorang pun yang dapat dikurung pidana atau penjara karena tidak mampu bayar hutang. Sudah sampai di sana gitu loh. Ya, Anda sadari lagi gitu loh. Pinjol ini meminjamkan uang kepada Anda. Ini bukan cuma-cuma loh. Bukan dia memberikan Anda bantuan sosial, tidak. Ini ladang usaha mereka. Dia memberikan pinjaman kepada Anda karena ada persetujuan timbal balik. Persetujuannya apa? Anda bersedia memberikan keuntungan pada mereka. Makanya pinjol mau. Ya kan? Di awal pencairan saja, pinjol sudah potong. Dia sudah potong tuh. Namanya uang admin sudah dipotong, ya kan? Uang-uang semuanya sudah dipotong. Habis itu Anda dibebankan dengan bunga, ya. Telat bayar Anda dibebankan dengan denda loh. Jadi teman-teman, sudahilah pemikiran-pemikiran yang tidak benar gitu loh. Ini kalau Anda ikutin setiap hari teman-teman semuanya, percaya sama saya, Anda tidak akan lepas dari sini. Tadi saya bikin video tentang apa gitu loh. Pantas Anda tidak bisa lepas dari jeratan pinjaman online karena Anda ini terlalu menakuti sesuatu yang tidak penting gitu loh. Kenyataannya teman-teman semuanya itu masih banyak tuh. Bang, saya pinjam di Kredit Pintar, aman nggak? Saya pinjam di SC Cash, aman nggak? Saya pinjam di Adapundi, aman nggak? Saya pinjam di Rupiah Cepat, aman nggak? Ini Anda kalau mau bertanya aman sebelum meminjam. Ya, jangan duitnya sudah Anda makan, Anda sudah telat bayar, terus sibuk mencari aman. Anda sehat nggak sih sebenarnya teman-teman semuanya? Apapun konsepnya, mau dia aman, mau tidak aman, kita sudah terlanjur meminjam. Sekarang kenali apa dampaknya ini, ya, apa yang menjadi pemicu, kenapa kita tidak mampu bayar. Ini yang paling terpenting. Ini semuanya sibuk loh nanyain, Bang, saya ada pinjam tuh di Shopee Paylater dan S-Pinjam. Kira-kira aman nggak ya? Kira-kira DC-nya datang ke rumah nggak ya? Kira-kira data saya disebar nggak ya? Kalau Anda kira-kira semuanya akan terjadi gitu loh. Nggak bisa konsepnya seperti itu gitu loh. Sekarang Anda itu harus gentleman juga. Anda harus menampung semuanya. Anda tidak mau kehilangan uang Anda. Anda tidak mau membayar bunganya. Anda tidak mau membayar dendanya. Oke. Anda harus siap menerima risikonya. Apa risikonya, Bang? Nama Anda masuk dalam fintech data center atau pusat data fintech lending, atau nama Anda akan masuk ke dalam selik OJK. Ini resikonya. Siap nggak dengan hal itu? Siap, Bang. Oke, siap. Kalau udah siap, sudah gitu loh. Nggak perlu lagi cari-cari, aman nggak nih? Aman nggak ini? Ya kan? Sibuk, Bang. Ini ada DC lapangan nggak? Ini ada DC lapangan nggak? Begitu kayak mana ya? Anda kira DC lapangan itu malaikat maut gitu loh, yang tiba-tiba datang ke rumah Anda terus langsung merenggut nyawa Anda? Enggak. Yang merenggut nyawa Anda itu pemikiran ini. Anda yang sibuk mencari aman, Anda yang sibuk, ini aman nggak nih, Bang? Ini sebar data nggak nih, Bang? Itu bisa mematikan Anda itu. Makanya di berita-berita itu, Anda kan selalu dengar tuh, di berita itu tidak pernah ada berita judulnya gini, gara-gara didatangi DC lapangan, satu keluarga nekat mengakhiri hidup. Ada Anda jumpa beritanya kayak gitu.
Atau gara-gara didatangi FC, seorang warga masyarakat itu nekat melakukan pembegalan. Ada judul beritanya gitu? Nggak ada. Judul beritanya nggak ada pernah seperti itu. Judul beritanya selalu diduga gara-gara teroran pinjaman online. Satu keluarga di Kediri nekat mengakhiri hidup. Diduga karena terjerat di pinjaman online. Ya, satu keluarga di Tangsel nekat mengakhiri hidup. Itu cuman judul beritanya. Nggak ada pernah judul beritanya gara-gara didatangi FC lapangan, satu keluarga mati. Ada, mana ada kayak gitu loh. Makanya dari situ kita bisa menganalisa, oh ternyata yang paling berbahaya tuh komunikasi kita. Ternyata yang paling berbahaya nih sudut pandang kita. Ternyata yang paling berbahaya cara kita berpikir. Ini yang paling berbahaya. Dan bagaimana caranya kita memaksimalkan hal ini? Ya dengan lapang dada, dengan kita ikhlas, dengan kita menerima semuanya. Bang, saya nih orangnya mentalnya lemah bang. Saya ini orangnya penakut bang. Sudah tahu penakut, kenapa masih dinikmati? Sudah tahu Anda tidak bisa gitu loh. Tidak bisa menerima kata-kata dengan nada Anda akan dipenjara, mereka akan datang ke rumah. Kenapa Anda biarkan WhatsApp Anda tetap aktif? Harusnya Anda putus dong komunikasinya. Kan seperti itu konsepnya. Ya kalau memang kita mental kita tidak baik-baik saja, ya sudah putus saja komunikasinya. Bang, bagaimana nih bang? Caranya galbay bang. Cara galbay Anda gak tahu. Tahu Anda arti galbay itu apa? Arti galbay itu gagal bayar. Tahu ada kenapa gagal bayar itu terjadi? Karena uang Anda tidak ada. Terus cara galbay apa yang mau Anda tanya? Tanyalah ke diri Anda gitu, ada uang apa tidak? Kalau ada uang bayar kan? Kalau tidak ada uang bang, yaudah diam aja, nanti galbay itu ngikut sendiri kok. Ya kan? Daripada sibuk-sibuk cari cara galbay dan segala macam. Nggak ada caranya galbay ini selain dari kondisi Anda sendiri gitu loh. Itu cara galbay. Galbay itu dituntun karena kondisi hidup kok. Karena duit Anda tidak ada, makanya galbay adalah pilihan yang tepat. Tinggal berhenti bayar aja apa sulitnya sih gitu loh. Ya kan? Lagian nggak perlu juga Anda berhenti bayar, tapi Anda akan dihentikan dengan sendirinya. Karena keadaan hidup Anda tadi gitu loh. Tapi yang saya herankan buat teman-teman semuanya. Sampai detik ini, yang saya nggak habis pikir, kenapa begitu banyak drama-drama yang tidak jelas gitu loh. Anda ciptakan skenarionya, Anda pikirkan sendiri, terus Anda ketakutan sendiri. Itu kalau jadi sutradara Anda itu, mulai dari Anda sutradaranya, Anda pemainnya, Anda yang tukang bikin filmnya. Itu sudah bagus, itu sudah selesai itu. Bayangin, Anda yang telat bayar, ya, Anda yang meminjam, kondisi hidup yang tidak memungkinkan. Anda paksakan gali lubang tutup lubang, sehingga hutang Anda makin rame. Begitu hutang Anda rame, galian tidak ada lagi. Ya, Anda tidak mampu bayar lagi. Habis itu Anda pikirkan DC datang ke rumah. DC menarik aset Anda. Atau Anda pikirkan DC datang ke rumah. DC membawa polisi. DC membawa Anda ke jalur hukum. Langsung diantarkannya undangan pengadilan dan segala macam. Itu Anda yang memikirkan. Habis itu Anda pula yang ketakutan. Ya kan? Anda yang ketakutan, Anda yang memikirkan sendiri, Anda yang ketakutan sendiri, Anda yang kecemasan sendiri. Padahal sumber masalahnya ada di tangan Anda sendiri gitu loh di sini. Di handphone ini. Handphone ini ada kartunya. Ya kan? Nggak mungkin handphone ini bisa difungsikan tanpa ada kartu, tanpa ada sinyalnya. Otomatis ada kartunya. Masalahnya muncul di sini teman-teman semuanya. Bukan masalahnya munculnya karena duit Anda tidak ada, karena Anda tidak mampu bayar, itu enggak juga. Ini yang paling penting. Masalahnya ada di sini. Ya, oke, karena duit Anda tidak ada, Anda tidak bisa bayar. Oke, tak jadi masalah. Tapi kenapa Anda terus-terusan memikirkan katanya gitu? Tapi Anda lupa dengan faktanya. Faktanya Anda harus bekerja. Faktanya Anda harus berusaha. Tapi kenapa Anda harus menerjemahkan semua katanya dulu gitu loh? Baru Anda mencari faktanya. Harusnya kan faktanya Anda hari ini duit Anda tidak ada. Anda harus bekerja, Anda harus berusaha, Anda harus kumpulkan uang Anda. Tapi kenapa katanya yang harus diterjemahkan? Katanya bang, kalau kita tidak melakukan pembayaran hari ini juga, ya itu data kita akan disebarkan. Ya, tapi faktanya memang kita tidak bisa melakukan pembayaran hari itu juga kan? Duit kita nggak ada. Ya, data saya disebar bang, ya sudah. Sebar data lunas, kita simpan buktinya. Ada nggak OJK menyampaikan ketika Anda telat bayar, data Anda akan disebar? Nggak ada kan? Atau pinjolnya menyampaikan ketika Anda telat bayar, nanti si DC menyebarkan data kita? Ada?
Nggak ada. Makanya ketika mereka melakukan sebar data, Anda juga bentuk aturan sendiri. Kalau sudah sebar data, ya lunas. Ya enggak? Lunas ini harus kita sampaikan ke pinjolnya, Bang. Ngapain dicaci maki lah Anda yang ada gitu loh. Lunas ya lunas aja gitu loh. Lunas dalam diri Anda aja. Salah sendiri. Ngapain Anda nyebarin data? Nanti kan dia bilang itu Anda dapat aturan dari mana? Anda juga dapat aturan dari mana? Bisa menyebarkan data saya. Ya, kalau Anda tidak membuat aturannya, terus tiba-tiba Anda bentuk aja sendiri aturan itu, ya saya juga bisa dong membuat aturan sendiri buat diri saya. Selesaikan perkaranya. Saya sudah bilangin sama Anda gitu loh. Jangan lari. Semakin Anda lari, dengan ketakutan yang ada, Anda akan dikejar. Yang akan mengejar Anda bayang-bayangan dalam pemikiran Anda yang selalu ketakutan. Itu yang mengejar. Ya, bukan Anda dikejar sampai diburu. Bang, saya dikejar-kejar debt collector, Bang. Kan selalu saya bilang itu. Kalau Anda dikejar debt collector, kejar balik lah. Saya bilang kayak gitu. Ternyata konsep kejar itu nggak seperti itu. Anda merasa terteror terus. Anda merasa tertekan terus. Mungkin teman-teman semuanya pengen kita tidak bayar pinjol, kita tidak ditelepon, kita tidak ditagih, kita tidak dichat. Itu nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya, jadi ikhlas-ikhlas saja menerima risiko. Lapang dada aja. Hadapi aja semuanya. Nggak ada masalah kok. Kalau memang kondisi hidup ya kita apa boleh buat. Mereka paksa pun kita, oh kamu harus tetap bayar nih. Kamu harus melakukan pembayaran nih. Kita melakukan pembayaran pakai apa gitu loh. Pakai daun, nggak mungkin. Orang ini kenyataan hidup kita kok. Memang bukan kita bikin-bikin, memang kita bukan bercandaan, memang kondisi hidup yang tidak memungkinkan lagi. Sudahlah. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap jangan lagi sibuk-sibuk, Bang. Ada Pundi aman nggak? Samir aman nggak? Oh, TikTok Paylater aman nggak? Bang, ini aman nggak? Sudahlah gitu loh. Aman nggak aman, duit Anda nggak ada kok. Berarti Anda dituntun oleh kondisi hidup, bukan kemauan Anda. Kan memang fakta Anda tidak mampu. Bukan tidak mau, berbeda dengan Anda tidak mau. Duit Anda ada tapi sengaja tidak mau bayar, itu beda lagi. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, sudahilah. Insya Allah semuanya akan aman kok. Pasti aman, asalkan Anda mempraktekannya dengan cara yang benar. Ya, tidak ada risiko yang fatal, yang membahayakan diri Anda, kecuali pemikiran Anda sendiri. Di luar dari itu, nggak ada. Paham ya teman-teman semuanya? Mungkin dari cuma itu aja. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada nih pertanyaan-pertanyaan misalnya gitu, nanti bisa lanjut aja di dalam komunitas di Solusi Utang MB ini. Nanti Anda isi aja tuh pertanyaan Anda apa. Habis itu ada bukti-buktinya nggak? Ancaman-ancaman yang ada, kalau ada sertakan juga. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendi Bro nih. Wassalam. Sangat sulit lepas dari jeratan pinjaman online, apalagi kalau sudah yang disebut dengan aku-laku. Aku-laku selalu teman-teman kenal dengan pinjol besar dan pinjol raksasa, dan cukup terkenal ada di Indonesia. Ya benar, memang benar, tepat banget gitu loh. Bahkan aku-laku sendiri hari ini sudah banyak bermain dengan Paylater. Dia lebih beli sekarang bayar nanti, sama dengan Kredivo. Kredivo juga dengan hal yang sama. Dan habis itu Shopee, siapa yang tidak kenal dengan Shopee ya. Habis itu Kredit Pintar, siapa yang tidak kenal dengan Kredit Pintar. Umumnya banyak teman-teman yang juga meminjam di Kredit Pintar. Habis itu ada Pundi, ada juga di EasyCash, di Ada Kami gitu loh, di Rupiah Cepat, Dana Rupiah dan segala macam gitu loh. Tapi kebanyakan orang-orang kalau sudah terjerat dalam hal ini cenderung untuk gali lubang tutup lubang gitu loh. Mungkin dalam pemikiran teman-teman semuanya ini adalah pinjol yang harus dirawat. Ya, sebagian orang pasti berpikir gitu. Bang, saya merawat bang, karena ini pinjolnya pinjol besar bang, mungkin saya rawat aja. Oke, nggak ada masalah. Anda mau rawat hutang silahkan, asalkan sesuai dengan kemampuan. Tapi yang terjadi apa gitu? Ketika kata Anda merawat hutang ini, Anda merawatnya dengan cara yang salah. Anda malah gali lubang tutup lubang. Ya, Anda untuk menutupi hal ini, Anda butuh aplikasi-aplikasi berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah, ketika Anda menyatakan merawat hutang ini dengan dalih Anda pengen naik limit dan segala macam, ingat, bunganya berjalannya per hari teman-teman semuanya. Bunga berjalan per hari. Anda telat 1 hari, denda dihitung per bulan.
Ini berbahaya loh, jebakan masal buat diri Anda. Dan habis itu lagi, teman-teman mungkin cenderung juga, kenapa gali lubang tutup lubang? Anda beranggap ini adalah pinjol raksasa. Umumnya mereka akan mendatangkan DC ke rumah. Jadi mau tidak mau, Anda harus gali lubang tutup lubang. Karena rasa takut Anda tadi. Wah, kulaku bang, kulaku kan pinjol besar bang. Sering banget tuh mendatangkan DC datang ke rumah. Oke, soal DC datang ke rumah, oke, nggak ada masalah. Apakah harus dengan cara gali lubang tutup lubang? Padahal Anda tahu, lubang ini semakin kita gali, semakin melebar. Semakin tidak bisa terselesaikan. Kenapa Anda tidak pernah sadar tentang hal ini? Ya, untuk menutupi satu aplikasi, Anda butuh 2 ataupun 3. Dengan cara Anda gali lubang. Bayangin kalau Anda semuanya di 10 aplikasi dan Anda mencoba menutupinya dengan gali lubang tutup lubang. 10 ini bisa jadi 30. Bayangin teman-teman semuanya. Harusnya Anda berpikir normal. Lebih ke kesadaran aja gitu loh. Persetan lah hari ini dia mau ada DC, mau ada FC, mau apa. Tanyain ke kemampuan Anda. Anda mampu apa tidak? Ya. Kalau misalnya Anda mampu-mampuin aja, ya akhirnya ya seperti ini gitu. Ada yang rela menggadaikan sertifikat rumah untuk menutupi hal itu, tapi nggak selesai gitu loh. Ada aja celah, ada aja lagi pemikiran dia ini mendorong kembali untuk meminjam lagi dan meminjam lagi. Akhirnya ya makin banyak. Ya, biasanya orang-orang kenapa dia begitu ketakutan dengan pinjol-pinjol seperti ini? Dia beranggapan ini adalah pinjol besar dan dia tidak pengen ada DC-nya datang ke rumah. Ketika ada DC datang ke rumah, dia tidak pengen sebenarnya orang lain tahu gitu loh. Ya, ini harus teman-teman akhiri. Kalau Anda tidak mengakhiri, seumur hidup Anda tidak akan bebas dari yang namanya jeratan hutang riba yang seperti ini. Seumur hidup teman-teman semuanya. Kalau Anda berpatokan, aku laku besar. Ya, walaupun Anda sudah menyatakan saya tidak mampu, Anda akan habis-habisan di posisi ini. Anda gali lubang tutup lubang setiap hari. Sadarlah, pada akhirnya galian Anda tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya Anda akan diantarkan pada titik di mana segala upaya Anda sudah sia-sia. Meminjam sudah tidak dapat, gali lubang sudah tidak cair, aset sudah habis. Ya, Anda mau sadar hari ini atau nunggu dulu semuanya habis. Saya tidak melarang Anda bayar hutang, tapi bukan dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, saya gak ada masalah dengan hal itu gitu. Cuman mirisnya teman-teman semuanya, hanya semata ada FC. Ya, dia pinjol besar bang, pasti dia akan melakukan tindakan menurunkan DC ke rumah, memproses kita ke jalur hukum dan segala macam. Sehingga Anda merelakan diri Anda untuk mengambil atau menambah hutang yang lebih banyak lagi. Ya, yang hancur diri Anda teman-teman semuanya. Makanya bangunlah mindset. Sadar dirilah mulai sekarang. Sadari apa problem kita sebenarnya. Problem kita uang kita nggak ada. Kalau kita paksain berhutang, ini aja uang kita nggak ada, ini karena kita mau bayar hutang. Kalau kita tambah lagi hutang yang ada, apa jadinya? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Jangan tunggu dulu hutang mengakhiri Anda, tapi akhirilah hutang yang ada. Tahan di posisi itu. Kalau misalnya Anda bang saya ada terjerat nih kayak di Aku Laku, Kredivo, Shopee. Oke, ini kan 3 aplikasi. Anda tidak mampu hari ini Anda menyatakan tidak mampu. Jangan Anda paksakan gali lubang tutup lubang. Tahan dulu. Ya, ketidakmampuan ini bukan berarti kita nikmati, tidak. Tapi Anda tetap bekerja, Anda berusaha, kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Kumpulkan pelan-pelan. Ya, nanti terkumpul coba dinegosiasi. Jangan Anda paksakan cari lagi ini, cari lagi ini, cari lagi ini. Anda yang hancur nanti. Ya, tadi ada yang curhat sama saya seperti itu. Dia berawal ya dari Aku Laku gitu loh. Habis itu ya memang dia didatangi oleh debt collector ke rumah sekali 2 kali gitu loh. Tapi karena dia sudah buntu banget dan dia mencoba tuh. Ya, dikasih ide sama kawan-kawan dia. Itu digali lagi, dipinjol ini, dipinjol ini, dipinjol ini. Akhirnya yang dia hanya ngutang di Aku Laku, malah menjadi hutangnya banyak aplikasi. Itu harus teman-teman sadari. Ya, kita kan mau menyelesaikan hutang kan, bukan mau nambah hutang kan. Ya sudah, tahan aja. Daripada Anda gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Gak ada masalah. Daripada gali lubang tutup lubang. Ini beranak pinak akhirnya gitu loh. Ya, yang semulanya kita hanya memikirkan satu bunga saja di satu aplikasi, akhirnya kita memikirkan banyak bunga di beberapa aplikasi.
Ini dihitung per hari. Itu baru bunganya. Belum pemotongan biaya layanan. Belum lagi kita telat 1 hari dibebankan dengan denda. Ingat, resiko galbay atau gagal bayar pinjol ini karena fakta hidup tidak seberat yang ada dalam pemikiran Anda. Ya, resikonya santai aja gitu loh. Nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Sudah. Asalkan Anda berjanji buat kedepannya tidak berhutang lagi, rasa saya resiko yang diterapkan ini nggak ada masalah. Ini hanya bagian cambukan buat diri Anda supaya Anda lebih bisa membuka pemikiran Anda buat ke depan. Tapi bukan berarti ini dorongan untuk Anda terus-terusan menyelamatkan yang namanya nama baik, supaya jangan sampai orang lain tahu dan segala macam, sehingga Anda mengkorbankan hidup Anda untuk berhutang lebih banyak lagi. Bayangin itu teman-teman semuanya gitu loh. Sampai Anda minjam di bank ratusan juta, hutang nggak selesai. Saya tanya sama teman-teman semuanya, sebelum Anda bertemu sama saya, ini sebelum Anda bertemu dengan saya ya, Anda sudah menghabiskan berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta untuk pinjol ini? Isi di dalam kolom komentar. Ya, yang memperbanyak hutang Anda gali lubang tutup lubang. Hutang di awal tidak seberapa. Dana yang Anda gunakan tidak seberapa. Paling banyak rata-rata dari teman-teman semuanya, merata paling banyak mempergunakan uang pinjol 5 juta. Ya. Tapi gali lubang tutup lubang sampai 25 juta, sampai 30 juta. Ya. Uang yang 5 juta Anda pergunakan, Anda pun juga bingung ini uangnya untuk apa gitu. Sehingga Anda bingung sendiri. Ya, jadi robah mindset teman-teman semuanya. Hentikanlah ketakutan-ketakutan yang ada. Ingat, ketakutan ini merugikan Anda. Semakin Anda takut, semakin besar peluang Anda akan melakukan tindakan-tindakan bodoh buat kedepannya, yang pada akhirnya Anda akan masuk kepada kesulitan yang sangat luar biasa. Ya, saya hanya menghimbau buat teman-teman semuanya di sini. Saya perhatikan kenapa orang-orang sangat sulit untuk lepas dari pinjol-pinjol gitu. Kenapa orang sangat sulit untuk berhenti gali lubang tutup lubang? Ternyata halnya di sana teman-teman semuanya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, yuk sama-sama lagi, yuk kita membuka lagi pemikiran kita buat ke depannya, supaya jangan kita melakukan tindakan-tindakan bodoh yang seperti ini lagi. Ya, tahan aja gitu loh. Kalau memang keadaan hidup hari ini, ya sudah gitu ya kan. Ya sudah, memang keadaan hidup kita kan. Toleh kanan kiri muka belakang nggak mungkin. Kita paksain gali lubang tutup lubang, hutangnya makin banyak. Kita jual aset-aset yang ada, aset pun juga cuman sebatas bisa digadaikan dan segala macam. Rasa saya, teman-teman, ya sudah, ini anggap aja bagian cambukan buat diri Anda, supaya Anda jauh lebih baik lagi buat kedepannya. Makanya kedepannya, kalau Anda masih pengen berhutang, prepare-lah dengan benar. Sesuaikanlah dengan kemampuan Anda. Ya, jangan mengikuti kebutuhan. Ingat, kebutuhan kita ini banyak loh. Tapi belum tentu sebanyak itu kebutuhan kitanya mampu. Makanya sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita dalam membayar cicilan. Ya, karena setiap kita pinjam itu pasti ada keuntungan timbal balik. Gak mungkin kita pinjam 1 juta balik 1 juta, itu gak ada. Pinjam 1 juta baliknya ada bonusnya, ada bunganya gitu loh. Pikirkan itu ya buat teman-teman semuanya, dan saya berharap jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang hanya semata karena pinjol yang Anda pinjam itu raksasa. Mereka ada DC lapangan, mereka ada FC lapangan, bukan itu patokannya. Hari ini tidak mampu kan, tidak sanggup, tampung semuanya. Hadapi, fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Jadi jangan ikuti ketakutan-ketakutan yang ada dalam pemikiran, sehingga sangat kejam untuk mengarahkan kita gali lubang tutup lubang. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang nekat juga gali lubang tutup lubang, terserah. Mau gali lubangnya di aplikasi ataupun Anda gadaikan sertifikat di bank dan segala macam, saya rasa hentikan aja dulu. Ya, alangkah baiknya Anda bekerja, berusaha, kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi. Kalau misalnya saya bekerja bang, tapi duit saya tidak terkumpul, ya sudah. Itu sudah jalurnya dan itu sudah takdirnya. Tampung resikonya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.